Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita pelajari adalah sejarah kelahiran dan pengangkatan menjadi Rasul, dakwah di Mekah, hambatan di Mekah, ibrah, dan keteladanan dakwah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran beliau disebut tahun gajah karena berkaitan dengan penyerangan tentara bergajah Abraha terhadap Mekah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibu kandungnya hanya beberapa hari, kemudian beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Selanjutnya adalah selama Halimah mengasuh Nabi Muhammad banyak membawa keberkahan. Ketika berusia 4 tahun, beliau didatangi oleh seseorang yang membelah dadanya dengan mengeluarkan hati beliau dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Setelah itu, hatinya dikembalikan ke dada Nabi Muhammad SAW dan beliau pun kembali seperti biasa. Perlu kita ketahui, seseorang yang membelah dada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Jibril diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari nafsu setan, untuk mempersiapkan sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa pembelahan dada itu, beliau dikembalikan kepada ibunya dan diasuh selama 6 tahun. 2 tahun kemudian ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwa. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tak lama kakeknya pun meninggal. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Talib. Di bawah asuhan Abu Talib, beliau mendapatkan ilmu dagang. Sejak usia 12 tahun, beliau sudah diajak berdagang ke luar negeri di daerah Suriah. Selain itu, pada masa remaja, Nabi bekerja sebagai penggembala kambing di keluarga Bani Sa'ad. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangannya sendiri ke Suriah, membawa barang dagangan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda yang kaya, yang mempunyai usaha yang besar. Nabi Muhammad SAW dikenal jujur dalam berdagang, oleh karena itu beliau dipercaya membawa dagangan Khadijah dan selalu habis terjual. Ketika dewasa, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang jujur. Beliau tidak pernah mengikuti kebiasaan jahiliyah masyarakat Arab seperti menyembah berhala, berjudi, dan minum khamar. Kemudian pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda yang kaya, pintar, dan cantik. Pernikahannya dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Abdullah. Kedua putra beliau meninggal ketika masih kecil, sedangkan keempat putri beliau hidup dan sempat merasakan masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kehidupan masyarakat Mekah pada saat Nabi Muhammad SAW dewasa masih jahiliyah. Semakin dewasa, beliau menyadari kebobrokan moral masyarakat di sekelilingnya. Beliau pun sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Di Gua Hiro itulah beliau merenung, membersihkan hati dan pikiran dari kehidupan yang tidak berkenan di hatinya.
Kegiatan ini dilakukan terutama di bulan Ramadan selama 3 tahun lamanya, saat itu usianya hampir 40 tahun. Hingga pada suatu malam tanggal 17 Ramadan, beliau didatangi oleh seseorang lelaki yang menyuruhnya membaca. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Beberapa hari kemudian Nabi Muhammad SAW kembali didatangi Jibril. Kali ini Jibril membawa wahyu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai dengan 7. Dan inilah adalah gambar-gambar berhala yang mana ketika itu disembah oleh para jahiliyah Arab. Memang kondisi sosial masyarakat Mekah sama bobroknya. Adanya perzinahan yang mewarnai setiap lapisan masyarakat. Kehidupan antar kabilah sering diwarnai peperangan. Mereka berperang memperebutkan daerah kekuasaan, wilayah perdagangan, serta memperebutkan wanita dan perempuan. Masyarakat Mekah senang berfoya-foya, berjudi dan minum khamar, dan lain sebagainya. Seperti inilah ilustrasi dan kondisi perbudakan pada zaman jahiliyah. Baik anak-anak sekalian, dakwah Nabi Muhammad SAW dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, berdakwah dengan secara terang-terangan, berdakwah dengan cara pergi ke kabilah-kabilah besar di Mekah hingga ke Habasyah dan Taif. Kemudian, ketiga tahapan dakwah telah dilaksanakan, lalu Nabi Muhammad SAW berhenti berdakwah di Mekah dan hijrah ke Madinah. Periode dakwah di Mekah berjalan kurang lebih selama 13 tahun lamanya. Adapun dakwah Nabi Muhammad SAW berisi ajaran tauhid, mengajak masyarakat menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, yaitu yakin dan percaya akan adanya hari kiamat. Kemudian isi dakwah yang kedua ajaran akhlak, mengajak manusia selalu berbuat baik dan mau meninggalkan perbuatan dosa, mengajak manusia agar hidup saling mengasihi, menyayangi serta tolong menolong antar sesama, dilarang membunuh dan mengajak untuk mengasihi fakir miskin.